Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampah-sampah yang berserakan di seluruh Indonesia ini harus dibersihkan dari bumi Indonesia agar tidak menjadi virus dan penyakit bangsa Indonesia dan masyarakatnya. Polusi-polusi yang menyebar di Indonesia yang mengganggu kesehatan jiwa masyarakat Indonesia ini harus diatasi dan harus dibereskan secepat-cepatnya. Kemarin orang yang selalu berkuar-kuar di dalam diri aneh masih mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bahar bin Smith, ini menebar kebencian lagi, menebar adu domba untuk umat lagi di Madura, ya. Dan narasi provokasinya luar biasa, dan ini tidak boleh dibiarkan oleh bangsa Indonesia. Orang yang seperti ini harus dibereskan, ya. Kalau tidak dibereskan, orang seperti Bahar bin Smith ini nanti akan memunculkan dampak negatif yang luar biasa di Indonesia, memunculkan virus-virus untuk bangsa Indonesia. Kalau orang yang seperti Bahar bin Smith ini dibiarkan, maka rentan rakyat Indonesia ini perang, saudara. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, ada beberapa video dari Bahar bin Smith yang berkuar-kuar lagi di daerah Madura, dan narasi-narasi kalimatnya ini luar biasa, mengandung adu domba umat, mengandung provokasi terhadap umat. Ada beberapa catatan, ya. Ada beberapa catatan narasi-narasi kalimat adu domba, narasi-narasi kalimat provokasi yang dikeluarkan oleh Bahar bin Smith di Pulau Madura. Yang pertama, kalau Gus Fuad Pleret, dia mengatakan Fuad, saya menambahi ya, kalau Gus Fuad Pleret, ya, bangsa biadab cucu garwani PKI tidak ditahan, maka kami umat Islam, maka kami lawan bantai sampai titik darah penghabisan. Ini kan kalimat yang luar biasa, mengandung provokasi, ya. Kalau masih ada yang mengatakan bahwa Bahar bin Smith itu adalah cucu Nabi, tidak, jelas tidak. Cucu Nabi itu tidak semacam itu. Kalau Anda yang masih mengakui Bahar bin Smith sebagai cucu Nabi, maka Anda itu berdosa. Anda merendahkan marwah martabat Kanjeng Nabi. Kenapa? Ya. Karena kalau Anda ini masih mengakui Bahar bin Smith sebagai keturunan Nabi, maka orang akan berpendapat, oh, keturunan Nabi omongannya begitu, berarti Nabi begini ya. Ini sama saja merendahkan Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan begitu. Kata-kata bangsa biadab itu adalah kata-kata hewan, ya. Dia mengatakan bahwa Gus Fuad Pleret ini sebagai cucu garwani PKI. Sekali lagi, ya, kalau Bahar bin Smith ini memfitnah Gus Fuad Pleret sebagai cucu garwani PKI, berarti sama saja Bahar bin Smith ini menuduh Kiai Sangidu PKI. Kenapa? Karena suami dari nenek Gus Fuad Pleret ini adalah Kiai Sangidu, di mana beliau ini termasuk ulama besar, ya. Dan nenek dari Gus Fuad Pleret ini adalah putra dari Kiai Khalil Wonokromo,
Berarti kalau Bahar bin Smith mengatakan bahwa Gus Fuad Kleret itu cucu garwani PKI, sama saja mengatakan bahwa Kiai Haji Khalil Wonokromo ini PKI. Kalau Bahar bin Smith mengatakan bahwa Gus Fuad Kleret ini adalah cucu garwani PKI, maka sama saja mengatakan bahwa Kiai Syihabuddin ini adalah PKI, padahal Kiai Syihabuddin adalah kiai besar, ulama besar yang memiliki sumbangsih yang luar biasa terhadap bangsa ini. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Kiai Syihabuddin? Beliau menebarkan Thariqah Syatoria dan muridnya di mana-mana. Dan ayo waras untuk orang-orang Madura yang didatangi oleh Bahar bin Smith kemarin, ya, berlogika cerdas. Kalau Anda itu ngaku bela ulama, ya, bela kiai, kiai Anda secara tidak langsung dikatakan oleh Bahar bin Smith sebagai PKI, lantas Anda mendukung Bahar bin Smith. Apa iya Anda itu cinta ulama, cinta kiai? Jelas tidak. Ya, jelas tidak. La ilaha illallah, saya lihat videonya, ya Allah. Kemudian kata-kata Bahar bin Smith lagi, kalau tidak ditahan maka kami umat Islam. Ya, umat Islam yang mana? Umat Islam itu enggak begitu. Kalau iblis iya, umat Islam, Islam yang mana? Saya itu Islam, tapi enggak seperti kamu, Bahar. Saya umat Islam. Umat Islam yang Anda maksud itu umatmu atau kelompokmu. Saya enggak terima kalau dikatakan umat Islam. Oh, saya itu umat Islam kok, tapi umat Islam enggak seperti kamu. Ya. Ini jelas merendahkan marwah Islam juga. Seolah-olah Islam itu begitu, penuh dengan provokasi, penuh dengan adu domba, keras, radikal, dan lain sebagainya. Orang menggambarkan semacam itu. Orang Islam saja ketika melihat itu merasa begitu, apalagi orang lain yang statusnya bukan Islam. Ini sama saja menjauhkan umat Islam dari Islam. Maka kami lawan bantu sampai titik darah penghabisan. Ini ciri-ciri orang yang mau bugot terhadap pemerintah. Main hakim sendiri. Inginnya dituruti, padahal caranya salah. Ini pemberontak, ciri-ciri pemberontak ya semacam ini. Ini harus diwaspadai. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar setelah narasi-narasi kalimat provokasi adu domba, Allahu Akbar. Kalimat takbir yang Anda ucapkan itu akan menyerang kamu sendiri. Kalimat takbir itu Allah Maha Besar. Kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka keangkuhan, kesombongan itu hilang. Kok tambah sombong? Oh, berarti itu takbirnya menyerang dia sendiri. Jadi ketika sudah takbir Allahu Akbar, merasa rendah diri, ya, merasa dirinya lemah, tidak merasa sok dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, siap bela habaib, dia mengatakan siap bela habaib, bela ulama, bela kiai. Ya, habaib mengatakan bahwa Jawa Timur milik Tarim, bangsa Indonesia milik Tarim, masa didukung. Pemalsu maka masa didukung. Mengkafirkan sejarah Indonesia masa didukung. Mengganti nama pahlawan Indonesia masa didukung. Ya jelas tidak. Ulama yang bagaimana yang kamu maksud? Kiai yang bagaimana yang kamu maksud? Tidak ada ulama-ulama Nusantara, tidak ada kiai-kiai Nusantara yang mengajarkan sebagaimana yang kamu ajarkan. Tidak ada.
Kemudian terakhir, Indonesia merdeka justru dengan kelakuanmu, ucapanmu, narasi kalimat provokatifmu, narasi kalimat adu dombamu, Indonesia ini tidak akan merdeka, terus dijajah. Terus dijajah. Orang-orang semacam kamu ini adalah penjajah Indonesia, penjajah masyarakat Indonesia, penjajah rakyat Indonesia. Merdeka dari mana? Oleh karenanya, para sahabat-sahabatku semuanya, orang-orang yang selalu menebarkan kebencian semacam itu tidak boleh diikuti. Al-Qur'annya sudah jelas. Wala tuti' kullu hallafin mahin hammazin masya'in binamin. Ya, Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Dan janganlah kamu ikuti siapapun yang ngobrol sumpah lagi berkarakter rendah. Ya, berkarakter rendah ya suka mengadu domba, suka memfitnah, apa yang dia omongkan tidak sesuai dengan realitas yang ada, yang suka mencela, yang senang mengadu domba. Ini jelas ayat Al-Qur'annya. Kalau ayat Al-Qur'annya sudah jelas, lantas pengikutnya yang mendengarkan Bahar bin Smith kemarin itu ikut siapa? Katanya ngaku umat Islam, katanya ngaku Islam. Itu ya. Oleh karenanya sekali lagi, pihak pemerintah ini tidak boleh membiarkan orang yang seperti Bahar bin Smith ini. Kalau dibiarkan, keamanan, persatuan, kedamaian yang sudah lestari selama ini di Indonesia akan terusak oleh orang-orang seperti Bahar bin Smith. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.